2, 3 masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Nah, marilah kita awali dengan pembelajaran PAI pada pagi hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh saudara Nikita. Kepada saudara Nikita memimpin doa ke depan.
pembelajaran dengan baik, hasilnya baik, dan zaman yang soleh. Terima kasih. Sebelumnya Bapak absen ya. Hari ini hari Selasa ya. Aisyah Putri hadir. Akio Ani Dita hadir. Asifa Farjana Liang India hadir. Beniko. Oh, Beniko tidak hadir ya. Kenapa? Oh, sakit ya. Khalifah Satriawan Linda Oktaviani Nikita Kurnia Rafael Putra Rama Wahyu Rizky Rahmat Salsabila Nadifa Yardan Zain. Alhamdulillah hari ini sebagian besar hadir. Semoga kita hari ini dengan niat yang baik bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Nah, yuk tepuk anak soleh dulu yuk, biar kita semangat. Tepuk anak soleh. Tanda-tanda usia balik. Tahukah kalian manusia itu mengalami yaitu selalu perubahan. Tadinya bayi, anak-anak, dewasa. Ya. Kalian sudah termasuk yang mana? Ada yang anak-anak, ada yang sudah balik atau dewasa. Umumnya manusia itu wanita atau laki-laki, kalau wanita lebih cepat. Minimal kalau wanita itu usianya 9 tahun itu sudah ada yang namanya balik atau menstruasi. Ada yang tahu mana balik? Balik itu artinya mencapai. Misalnya kalian dulunya 8 tahun, 9 tahun, bagi perempuan datang bulan, maka itu namanya sudah balik. Nah, sekarang Bapak tampilkan materi biar kalian paham ya. Nah, balik sendiri jika diartikan secara bahasa yakni sampai di sini maksudnya telah sampai usia seorang pada tahap kedewasaan. Maka ketika kalian sudah tahap kedewasaan dikatakan sudah balik dan memikul tanggung jawabnya. Di antaranya orang muslim atau muslimah. Apa aja kewajiban orang muslim atau muslimah? Ya, menjalankan perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, mengaji menuntut ilmu wajib dari kecil hingga dewasa wajib. Seperti kalian di sekolah mencari ilmu itu juga wajib. Oleh karena itu kalian melaksanakan sebagai siswa, belajar dapat pahala, belajar di sekolah dapat pahala, di rumah belajar juga dapat pahala. Tanda-tanda usia balik. Nah, yang pertama, kalau misalnya laki-laki maupun perempuan itu mimpi basah. Jadi
kalian kalau sudah dewasa itu pasti mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah. Yang kedua haid. Nah, haid ini bagi perempuan. Ya, perempuan itu tiap bulan mesti yang mengalami haid atau datang bulan. Kalau bahasa ilmiahnya menstruasi, itu mesti mengalami bagi seorang wanita. Itu suatu pemberian dari Allah, jadi bukan suatu yang merendahkan perempuan, itu tidak. Itu memang Allah berikan tiap wanita tiap bulan mesti mengalami datang bulan. Terus berumur 15 tahun. Nah, seandainya misalnya wanita maupun laki-laki yang tidak pernah mimpi basah atau wanita tidak menstruasi, tapi ketika sudah usia 15 tahun, ya pada penanggalan Hijriah ya, itu sudah dikatakan balik. Misalnya ada seorang sudah berusia 15 tahun tapi belum pernah mengalami haid bagi perempuan atau mimpi basah, laki-laki maupun perempuan belum pernah, tapi sudah 15 tahun, maka itu dinamakan sudah balik. Maka anak orang tersebut sudah berkewajiban menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Jadi tidak boleh mengabaikan, apalagi umat Islam yang merupakan kalian mendapatkan masuk surga. Oleh karena itu tetap wajib melaksanakan kewajiban perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti dulu waktu kecil mungkin kalian masih meninggalkan sholat, masih males-malesan sholat, tapi ketika kalian sudah balik, wajib melaksanakan sholat. Tahu sholat apa aja sehari? 5 waktu: subuh, zuhur, isya. Nah, itu kalian melaksanakannya setiap hari. Kecuali wanita ada waktu yang namanya berhalangan haid, maka itu tidak boleh melaksanakan sholat ketika haid. Nah, tapi ketika sudah berhenti maka wajib melaksanakan sholat kembali setelah menghilangkan hadas besar. Terus tanda-tandanya laki-laki, diantaranya wajahnya ditumbuhi jambang, kumis dan jenggot. Jadi kadang laki tidak semua ya, kadang ada sebagian, tapi itu merupakan tanda ciri fisik ya laki-laki ketika sudah balik. Biasanya ada jenggot ya, ada di sini ada. Terus tumbuh rambut, di alat kelamin atau rambut ketiaknya tumbuh rambut, di alat tumbuh rambut itu bukan sesuatu yang hina, tapi itu merupakan pemberian dari Allah, merupakan tanda-tanda balik, tanda-tanda fisik, perubahan fisik. Terus badan tampak lebih kekar dan merosot bagi laki-laki, ya itu pasti mengalami tumbuh jakun. Nah ya jakun itu diantara di bawah janggut. Jakun ini bagi laki-laki ketika sudah balik maka akan tumbuh jakun. Terus suaranya terdengar lebih berat. Kalau anak-anak mungkin suaranya masih kecil, tapi ketika sudah balik suaranya akan membesar, lebih berat. Tidak seperti anak pada usia anak. Kemudian pertumbuhan badan bertambah cepat besar. Tadinya mungkin masih kecil, ketika sudah balik menjadi lebih besar, mudah tumbuh. Pertumbuhan badan bertambah cepat besar, gerak jadi lebih aktif, terus nafsu makan meningkat, biasanya makannya lebih banyak daripada anak kecil. Itu tanda-tanda bagi laki-laki perubahan fisik. Terus untuk perempuan perubahannya diantaranya haid. Yang pertama haid, membesarnya pinggul yang payudara. Itu alami, jadi bukan suatu hal yang hina, tapi itu alami, besarnya pinggul dan payudara. Tumbuh rambut pada dalam kelamin sama baik laki-laki maupun perempuan. Boleh perempuan akan lebih halus dibanding laki-laki ya. Beda dengan waktu masih kecil.
teman-teman lebih halus, suaranya menjadi lebih merdu. Pertumbuhan dada bertambah lebih cepat besar. Tadinya kalian mungkin berat badannya aja 25 kilo, 20. Tapi ketika sudah dewasa itu akan cepat meningkat beban berat badannya. Berat jadi lebih aktif dan nafsu makan meningkat. Dari sini sudah paham? Terus kewajiban apa saja sih kewajibannya? Pak Guru jelaskan satu-satu. Yang pertama sholat itu wajib. Aqimu sholat wa atu zakat, yang berteman perintah jalankanlah sholat. Nah, sholat itu wajib. Sholat bahkan tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia menjaga tiangnya agama. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan tiang agama. Orang yang sholat itu tidak mudah tergoda, ya. Imannya itu lebih kuat daripada orang yang tidak sholat. Setan lebih sulit menggoda orang yang rajin sholat daripada orang yang meninggalkan sholat. Oleh karena itu kita umat Islam yang sudah balik atau belum balik berlatih untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tidak boleh malas-malasan. Karena apa? Kalau dari kecil sudah terlatih ya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib, insya Allah besok ketika sudah dewasa itu enteng, ringan, tidak malas-malasan ketika melaksanakan sholat 5 waktu. Dulu itu pernah ya, zaman dahulu ketika zaman Nabi ya, ketika masih hidup, itu ada orang yang meninggalkan sholat. Jadi sholatnya itu malas-malasan. Suatu ketika Nabi didatangi sahabat untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, maksudnya tapi kan doakan. Setelah itu Nabi mendatangi, menyuruh sahabat, tolong sekarang kamu datang ke orang yang meninggal itu. Setelah sampai di sana, betapa kagetnya orang itu yang meninggal ternyata badannya manusia tapi kepalanya dewa. Nah, kemudian sahabatnya kembali lagi ke rumah Nabi. Nabi, orang yang tadi akan saya urus jenazahnya, badannya manusia tapi kepalanya hewan. Akhirnya Nabi bersama sahabat mendatangi orang tersebut, didoakan Nabi. Setelah didoakan Nabi jadi manusia kembali. Kemudian Nabi waktu itu tanya pada keluarganya, apa sih ini kok bisa seperti ini? Karena belum meninggalkan sholat. Karena itu tidak juga boleh meninggalkan sholat. Sholat itu penting dan wajib. Karena itu merupakan pelindung kita dari godaan setan, tidak mudah terjerumus dalam hal-hal buruk yang merugikan kita sendiri. Terus puasa. Nah, kemarin Ramadan kalian telah melaksanakan puasa. Siapa yang melaksanakan puasa sebulan penuh? Ada di sini? Ya, baik. Nah, ada yang tidak pernah puasa? Oh, tidak, berarti alhamdulillah kelas 4 sudah melaksanakan puasa dengan baik, tidak meremehkan perintah puasa. Allah itu puasa. Menutup aurat. Nah, auratnya bagi laki-laki itu antara pusar dan lutut, itu auratnya laki-laki. Jadi laki-laki kalau pakai celana pendek, ya itu nggak apa-apa, yang penting lututnya nggak kelihatan. Nah, kalau anak perempuan itu semua kecuali muka dan telapak tangan. Alhamdulillah kelas 4 sudah melaksanakan ya bagian. Ya nggak apa-apa, berlatih, besok berlatih. Nah, iya berlatih. Dan terus
Mencari ilmu contohnya apa? Ngaji. Kalau di sekolah apa? Kalau di sekolah belajar itu mencari ilmu wajib. Mencari ilmu seperti hadis tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi orang-orang muslim. Terus berbuat baik pada orang tua. Nah, kita memiliki orang tua yang telah membesarkan kita dari kecil, yang tidak tahu apa menjadi tahu, yang tidak bisa apa menjadi bisa, maka kita wajib apa? Hormat patuh pada orang tua. Nah, nanti saya tampilkan video biar lebih jelas ya. Nah, tanda-tanda balik. Balik atau dinasan. Nah, nyambut usia balik.
seorang yang sudah balik itu sebelum melaksanakan sholat, ketika selesai haid misalnya ya, itu harus tahu tata caranya mandi wajib. Nah, pintar, mandi wajib. Mandi wajib itu mandi atau mandi besar, dimana tidak seperti mandi biasa, mandi besar itu. Jadi sebelum melaksanakan mandi wajib, kita harus membersihkan dulu kotoran-kotorannya, ya, najisnya, darahnya misalnya, ya, kalau wanita haid. Jadi setelah bersih, kita melakukan yaitu mandi wajib. Mandi wajib itu beda dengan mandi biasanya. Karena apa? Ketika seorang melakukan mandi wajib, yang pertama itu ada niatnya. Niatnya yang pertama, kalau pakai bahasa Arab, nawaitul gusla lirokmil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Yuk bersama-sama. Nawaitul gusla lirokmil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Itu artinya saya berniat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yuk sama-sama. Saya berniat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, ketika kalian sudah melafalkan niat itu, mengambil apa jenenge air, kalau dari keran ya keran, gayungnya mengambil gayung. Ketika bahasan yang pertama itu hati kita di dalam hati berniat mandi menghilangkan hadas besar, ya. Kalau melafalkannya sebelumnya, tapi kalau bersamaan dengan mengambil air yang pertama itu niat dengan dalam hati. Tapi kalau dalam kamar mandi sebaiknya tidak melafalkan dengan keras-keras, ya, dalam hati cukup. Jadi ambilan air yang pertama dengan niat di dalam hati ini menghilangkan hadas besar, mandi menghilangkan hadas besar, baik laki-laki maupun perempuan seperti itu. Dan harus basah semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah semua, tidak ada yang tertinggal, harus basah semua. Sela-sela misalnya orang yang gemuk itu harus sela-selanya basah semua. Apalagi yang rambutnya panjang itu harus yang teliti, harus basah semua. Kalau seandainya kita sudah mandi basah semua sudah, ya, itu kita sudah suci, namanya sudah suci dari hadas besar karena telah melaksanakan mandi besar baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah itu baru kita boleh mandi lagi dengan pakai sampo, pakai sabun. Jadi awal menghilangkan hadas besarnya itu tidak boleh langsung pakai sampo, itu nggak boleh, tapi harus basah semua dulu, ya. Tanpa kecampuran sabun, tanpa kecampuran sampo, basah air semua dulu. Setelah basah semua, nah baru cara memakai sampo atau sabun. Itu harus tahu dulu, tidak boleh langsung keramas pakai sampo, tapi dibasahin semua pakai air yang suci. Tidak hanya air bersih, tapi air yang suci. Soalnya air bersih itu belum tentu suci, tapi kalau air suci itu insya Allah juga bersih. Nah, setelah Bapak Ibu terangkan, saya akan bagikan soal pertanyaan. Jadi baliknya ya jawabannya di bawah.
nama dan nomor. Ya, bawahnya boleh. Ya. Boleh.
yang A saja ya. Itu bisa kita coba lagi di rumah yang A saja. Coba kelompoknya nanti yang maju, yang satu dulu ya. Coba kelompoknya Rahma maju. Yang dimaksud mukalaf orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. ya, betul apa salah? Betul. Terus, apa kewajiban pribadi utama yang harus dipenuhi setelah seorang dianggap balik? Kewajiban menjalankan syariat agama. Betul apa salah? Sebutkan 3 kewajiban seorang setelah mencapai usia balik. Apa? Melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari, menutup aurat dan mencari ilmu. Sekarang kelompoknya Jadan. Artinya apa mukalaf? Orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Ya. Terus ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup, ilmu apa namanya? Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ilmu ya yang keras Biologi. ya betul. Ya sudah keluar. Terus kelompoknya Nikita. Yuk maju ke depan. Tanda-tanda balik. Ya, betul. Terus apa sih pengertian haid itu menurut ilmu biologi? Bagaimana sih perubahan fisik karena laki-laki dan perempuan yang masuk di masa puber? Ya, sudah. Ganti tempat. Nah, tadi materi menyambut usia balik Bapak telah sampaikan dan kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru.
yang kita dapat hari ini kita amalkan, meskipun sedikit ilmu akan semakin bertambah, ya. Sedikit diamalkan, sedikit diamalkan itu lebih baik, ya. Jadi seperti apa itu? Ilmu yang diamalkan itu seperti buah pohon yang berbuah, ya. Ibaratkan pohon yang berbuah. Jadi ilmu yang diamalkan itu ibarat pohon yang berbuah. Tapi kalau ilmu yang tidak diamalkan itu ibaratkan pohon yang tidak berbuah. Oleh karena itu marilah kita amalkan ilmu, meskipun ilmu itu sedikit kita amalkan. Besok dapat lagi ilmu, kita amalkan lagi. Insya Allah apa yang kita amalkan menjadikan diri kita menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun akhirat. Tidak hanya di dunia, karena kehidupan kita sebenarnya adalah yang kekal di akhirat. Di dunia kita belajar, mengaji, berbuat baik pada semua orang. Itu tujuannya biar kita nanti jadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari Bapak Ibu yang telah disampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita. Nah, dari sini boleh kita berkemas-kemas. Nah, itu yang belum selesai dan dikerjakan di rumah. Ya,
Kemudian untuk